وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aula TV yang semoga Allah muliakan dan diberkahi dimanapun keadaan kalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bertemu kembali di pembahasan tafsir Al-Quran Al-Karim. Ya, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki sesi yang kelima, melanjutkan apa yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, yang mana itu semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, istri-istri beliau dan umat beliau yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, pemirsa Aula TV yang semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini insyaallah biidznillah kita akan membahas pembahasan tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba ayat ke-31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba ayat ke-31, innal muttaqina mafazah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan sebuah kemenangan. Apa itu kemenangan? Hadaiqa wa anaba. Yang dimaksud dengan kemenangan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surganya Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada apa? Hadaiq wa a'naba. Kebun-kebun, taman-taman dan juga buah-buah anggur. Subhanallah. Setelah kita di pertemuan yang lalu membahas tentang neraka dan adab yang ada di dalamnya serta orang-orang yang layak dan pantas untuk masuk ke dalam neraka, Allah kemudian melanjutkan pembahasan tentang surga. Inilah yang menjadi salah satu metode seseorang dalam menyampaikan dakwah. Ada kalanya dia harus menyampaikan hal-hal yang menyenangkan diri. Ada pula saatnya kita harus menyampaikan hal yang tidak disukai. Basyiran wa nadhiran. Nabi kita Muhammad SAW sebagai basyiran, orang yang memberikan berita yang gembira, kabar yang baik, wa nadhiran, dan kabar yang buruk. Maksudnya kabar buruk apa? Sebagai peringatan bahwasanya kita hidup di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Bagaimana kita harus melakukan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini sesuai dengan koridor syariah,
sesuai dengan ajaran Islam yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan telah Nabi kita Muhammad SAW jelaskan, sabdakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian pemirsa Aula TV yang semoga Allah muliakan, pembahasan kita kali ini tentang surga tadi sudah dijelaskan bahwasanya di dalamnya ada kebun-kebun dan juga buah anggur. Sebagian ahlu tafsir mengatakan disebutkannya salah satu buah di antara buah-buah yang ada di dunia ini sebagai tanda bahwasanya buah ini memiliki keutamaan di antara buah-buah yang lain. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah buah anggur. Namun tidak hanya buah anggur yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, masih banyak buah-buahan lain yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain, di dalam surat-surat yang lain. Sebagaimana Allah menyebutkan kata ar-rumman, buah rumman atau buah delima di dalam surat Ar-Rahman. Kemudian Allah sebutkan beberapa buah yang lain, semisal buah kurma, buah pisang, dan buah-buahan yang lain. Yang mana insya Allah pada suatu saat kita akan membahas hal tersebut. Namun yang akan kita bahas di sini adalah buah yang Allah sebutkan di ayat yang ke-32 ini dalam surat An-Naba, yaitu al-inab, yaitu anggur. Buah anggur, pemirsa Aula TV yang semoga Allah muliakan, kita sudah sama-sama mengetahui buah anggur ini memiliki rasa yang lezat, memiliki kadar air yang lumayan banyak, dan hampir setiap orang menyukai buah ini. Jarang-jarang kita dapati orang tidak suka buah anggur, meskipun banyak sekali macam buah anggur tersebut. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna hitam, dan macam-macam sekali. Itulah keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap warna memiliki tekstur dan rasanya masing-masing. Mungkin kalau kita dapati anggur berwarna hijau, bisa jadi itu tidak terlalu manis. Kalau kita dapati anggur berwarna hitam, kemungkinan besar itu menjadi rasanya manis. Namun itu semua tidak menjadi jaminan. Akan tapi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya dengan begitu detail dan begitu indah. Yang mana kalau kita tadabburi satu persatu ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, maka kita akan tidak selesai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kalian wahai para manusia berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa sanggup untuk menghitungnya. Kalau kita bahas dari satu macam buah saja, anggur saja, kita mengatakan subhanallah, masya Allah, betapa indahnya ciptaan Allah ini. Belum lagi kita bahas buah-buah yang lain, baik yang disebutkan dalam Al-Quran Karim yang tadi Anda sebutkan, atau buah-buahnya yang tidak disebutkan, yang kita lihat, yang bisa kita dapati di berbagai macam tempat. Dan ini adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat ahli surga, yang semoga Allah menjadikan kita sebagai penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nikmat yang kedua yang Allah firmankan di dalam ayat yang ke-33, wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Tentunya kenikmatan ini adalah kenikmatan yang memiliki nilai khusus bagi para laki-laki, para pria. Sebagaimana fitrahnya seorang laki-laki, seorang pria, dia akan mencintai dan menyukai lawan jenisnya, dari wanita, dari perempuan. Dan ahlu tafsir menjelaskan bahwasanya wa kawaib, nisaun kawaibu taka'abat thadiyuhunna
wa tafallakat ay sarat yuhunna kal ka'bi fi sudurihin. Wa kawaib. Kawaib adalah sebutan, kalau kita bisa istilahkan, wanita yang jelita, ya. Wanita yang bisa dikatakan memiliki body yang begitu indah, ya. Bentuk tubuh yang bagus. Yang salah satu di antara bentuk tubuh yang bagus yang disebutkan oleh ahli tafsir adalah bagian dadanya. Kawaib adalah para wanita yang memiliki buah dada yang sempurna. Dan biasanya bagian ini adalah bagian yang paling menarik mata para laki-laki. Dan ini sesuai dengan kenyataan. Oleh karena disebutkan dalam Al-Quran, ini adalah bagian agar kita semangat untuk beramal, semangat untuk mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti ketika masuk surga Allah berikan kenikmatan yang Allah janjikan. Dan atraban adalah umur-umur yang sebaya dan juga sudah berpikiran matang. Kalau kita lihat wanita-wanita, ya, masih berumur belasan tahun, ya, masih belum bisa menguasai dirinya, apalagi dia mengontrol hal yang lain. Terutama pada zaman saat ini, ya. Makanya mungkin menjadi salah satu sebab pemerintah kita melarang wanita atau perempuan menikah di bawah umur 20 tahun, ya, atau belasan tahun, karena memang sifatnya masih terlalu kekanak-kanakan. Belum bisa menjadi seorang wanita yang dewasa, yang mengerti hak dan kewajiban seorang istri. Oleh karena kita dapati, ya, banyak pasangan muda menghayal keindahan mereka setelah menikah. Namun ternyata setelah menikah mereka mendapati hal-hal di luar hal tersebut. Ternyata wanita tersebut menginginkan ini, menginginkan itu, hal-hal yang terkadang kita tidak bisa membuat hal tersebut menjadi nyata. Ingin ini, ingin itu, karena keinginannya melebihi kapasitas. Tetapi umur yang disebutkan di dalam tafsir ini adalah umur antara 30 sampai 35. Ini adalah umur kematangan seorang wanita dan juga seorang laki-laki. Jadi ketika seorang laki-laki sudah mencapai umur 30, ya, sampai 35 atau bahkan 40, itu sudah mulai melihat dengan penglihatan yang berbeda dari masa-masa dia sebelumnya. Karenanya manusia itu mempunyai fase-fase kehidupan. Ketika dia menjadi seorang anak yang ada di sekolahan, kemudian menjadi seorang mahasiswa yang ada di jenjang kuliah, kemudian melanjutkan kehidupannya, dia akan melihat hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun hal yang dia lihat adalah sesuatu yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan kenikmatan lain di dalam surganya Allah. Allah berfirman wa ka'san dihaqa, yaitu berupa gelas-gelas yang berisi dengan minuman-minuman yang begitu nikmat. Kita hidup di dunia ini, ketika kita bekerja, beramal, beribadah, kita pasti merasa letih, capek, dan hal-hal yang membuat kita capek dan letih tersebut sangatlah banyak. Dan ketika kita merasakan rasa yang capek dan letih, terkadang hal-hal yang paling membuat kita bahagia adalah minuman yang begitu sejuk dan nikmat. Oleh karena Allah sebutkan di sini wa ka'san dihaqa, gelas-gelas
yang berisikan minuman yang nikmat. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya minuman ini bukan sembarang minuman, tapi disebutkan di sini adalah minuman yang berisikan atau gelas-gelas yang berisikan dengan khamar. Yang mana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, kenikmatan para penghuni surga adalah disiapkan baginya sungai-sungai, dan di antara air-air yang mengalir di sungai tersebut adalah wa khamrin ladzatin lisyaribin, dan khamar-khamar yang begitu nikmat untuk diminum. Ya. Khamar itu sebenarnya nikmat, tetapi Allah simpan kenikmatan tersebut untuk bagi orang-orang yang mau menjalankan syariat Islam nanti ketika di akhirat. Ya, Allah jadikan khamar itu haram di dunia. Iya, kenapa? Karena khamar bisa menghilangkan akal sehat. Bisa menjadikan seseorang itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akan tapi nanti di akhirat khamar menjadi minuman yang nikmat dan tidak menyebabkan hal tersebut. Oleh karenanya, bagi siapa yang mau mencoba khamar dunia, maka niscaya dia tidak akan bisa menikmati kenikmatan khamar di akhirat. Waliyadzubillah. Dalam kata lain, kita harus menahan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu enak dan nikmat, akan tapi nanti Allah akan berikan ganjarannya dan balasan di akhirat kelak. Kemudian Allah mengatakan la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Mereka para ahli surga itu tidak mendengarkan di dalamnya hal-hal yang sia-sia dan perkataan-perkataan dusta. Kalaulah kita di dunia, ma'asyiral muslimin, kita bermuamalah dengan orang, terkadang orang tersebut berkata dan perkataan yang bohong, yang dusta, mendengar kabar-kabar yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Nanti di akhirat kelak kita tidak akan mendapatkan hal tersebut. Yang kita akan dengarkan adalah kenikmatan semuanya, suatu hal yang bermanfaat. Kemudian nikmat-nikmat tersebut Allah katakan di dalam ayat yang ke-36, jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Itu adalah sebagai bentuk balasan dari Rabbmu, sebagai pembalasan yang cukup dan layak. Itu semua kenikmatan yang tadi Allah jelaskan bagi ahli surga atau penghuni surga adalah sebagai bentuk balasan terhadap apa-apa yang sudah mereka lakukan ketika mereka di dunia. Oleh karena ma'asyiral muslimin, pemirsa Aula TV, sahabat Aula TV yang kami muliakan, marilah kita sama-sama memperbaiki amalan-amalan kebaikan, mempelajari syariat-syariat Islam, memahami agama kita, dinul Islam, dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya agama Islam ini agama yang indah, yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan semoga dengan Islamnya kita, dengan imannya kita, dan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, tentunya itu harus didasari dengan rasa ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan perbuatan dan amalan kebaikan tersebut kita semua diberikan kenikmatan, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah salah satu pembahasan yang paling menyejukkan, yaitu pembahasan tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap agar bisa beristiqamah dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Aula TV yang kami hormati dan kami muliakan, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya, membahas tentang indahnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala,
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahumma ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.